Selamat pagi. Di sini saya mau menjelaskan bagian dari diferensial dan fungsinya. Baik, diferensial secara umum ini fungsinya menyalurkan torsi ke setiap roda. Beberapa fungsi diferensial ini, yang pertama ini membedakan putaran roda kiri dan kanan pada saat kendaraan membelok. Yang kedua mereduksi putaran untuk menghasilkan momen yang besar. Yang ketiga, merubah arah putaran sebesar 90 derajat terhadap putaran asal. Yang pertama tadi membedakan putaran roda kiri dan kanan pada saat kendaraan membelok ini. Pada saat kendaraan melewati jalan yang berbelok, jarak yang ditempuh antara roda bagian dalam dan roda bagian luar itu berbeda. Roda bagian dalam menempuh jarak yang lebih pendek dibandingkan dengan roda bagian di luar. Diferensial akan membedakan putaran antara roda yang bagian dalam dan roda bagian luar berdasarkan beban yang diterima pada roda-roda tersebut. Kemudian yang kedua itu mereduksi putaran yang menghasilkan momen yang besar ya. Di dalam diferensial terdapat rasio antara pinion dan ring gear. Rasio ini akan mereduksi putaran input yang diterima oleh diferensial sehingga akan menghasilkan torsi yang lebih besar. Seperti kita ketahui kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan bis ini membutuhkan torsi yang sangat besar agar dapat mengangkut beban dengan maksimal. Kemudian yang berikut ini merubah putaran sebesar 90 derajat terhadap putaran asal. Perhatikan putaran yang dihasilkan dari transmisi atau transfer case. Jika kita lihat secara seksama, arah putarannya menyamping. Sedangkan pada sebuah kendaraan yang dibutuhkan adalah putaran maju dan mundur. Makanya di dalam diferensial terdapat pinion dan ring gear yang membuat merubah arah putaran sebesar 90 derajat terhadap putaran yang asal itu atau putaran yang awal. Nah, ini contoh dari itu. Putaran yang dihasilkan transmisi atau transfer case. Arah putarannya menyamping ya. Ini contoh saja. Begitu mungkin sedikit penjelasan dari cara kerja daripada diferensial ya. Selanjutnya kita akan ke bagian diferensial dan fungsinya. Bagian atau komponen dari diferensial ini yang pertama ada drive pinion gear. Nah, ini merupakan roda gigi berbentuk nanas. Fungsinya sebagai roda gigi pemutar yang menyalurkan tenaga dari propeller ke rangkaian diferensial. Berikut lagi ada drive pinion shaft. Nah, ini poros roda gigi pinion letaknya biasanya sudah menyatu tersambung permanen dengan drive pinion gear ya. Fungsinya sebagai poros pemutar untuk menyalurkan putaran dan poros propeller. Ring gear. Nah, ini roda gigi berukuran besar yang bentuknya menyerupai cincin atau ring. Fungsi roda gigi ini adalah untuk menerima putaran pinion drive gear, keduanya baik ring gear dan pinion drive. Disebut juga rangkaian final gear karena roda gigi terletak di akhir sistem daripada powertrain pada kendaraan. Differential carrier. Nah, ini berfungsi sebagai casing atau rumah untuk meletakkan berbagai komponen diferensial, misalnya ring gear sebagai penerima putaran juga dibaut pada differential carrier ya. Selain itu rangkaian speeder gear dan side gear yang seperti digambar ini juga diletakkan pada komponen ini. Speeder gear ini berfungsi sebagai gigi pembeda putaran ya. Terdapat dua speeder gear yang letaknya 90% terhadap side gear ini. Sehingga saat kendaraan belok maka tumpuan kendaraan akan condong ke sisi dalam. Misalnya belok kiri maka tumpuan lebih ke arah kiri ya. Sehingga roda bagian dalam akan lebih berat dibandingkan dengan roda bagian luar. Kemudian speeder gear shaft berfungsi hanya sebagai poros untuk mempermudah pergerakan speeder gear ini. Meski ada dua speeder gear, porosnya hanya ada satu. Dengan kata lain, posisi dua speeder gear saling berhadapan. Kemudian ada side gear.
Side gear ini berfungsi untuk menerima putaran yang telah manipulasi oleh speeder gear untuk diteruskan ke shaft. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketika kendaraan belok maka speeder gear akan berputar untuk membedakan kecepatan putar roda. Hasil dari proses pembedaan putaran speeder gear akan dihubungkan ke side gear, di mana side gear akan terhubung secara langsung dengan axle shaft. Kemudian di sini lagi ada axle shaft bearing. Axle shaft bearing ini digunakan sebagai alas komponen yang berputar terhadap casing atau axle shaft housing yang diam. Bantalan ini ada dua, masing-masing terletak di dekat side gear kiri dan side gear kanan. Fungsinya sebagai bantalan axle shaft terhadap axle shaft housing. Ya baik, itu mungkin yang dapat saya jelaskan cara kerja maupun bagian diferensial dan fungsinya. Selamat siang. Terima kasih.